Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami kelompok 2 Angkatan 7 dengan saya Sukesti Murni Tripramiatmi beserta Saudari Ade Andini dan Saudari Anissa Putri Riana. Pada kesempatan kali ini kita akan podcast bersama dengan tema kesiapsiagaan bela negara dengan narasumber kita dengan Bapak Subiantoro Tribratopo yang mengabdi di Balai KSDA Kalimantan Barat, Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih untuk waktunya Pak. Untuk mempersingkat waktu saja langsung bagaimana pandangan Bapak atau tanggapan Bapak tentang kesiapsiagaan bela negara untuk generasi muda saat ini di era digital saat ini, Pak? Ya, kalau pandangan saya, bela negara itu kan tidak bisa dilepaskan dari konteks nasionalisme ya. Jadi kalau saya mengutip Louis Schneider, itu nasionalisme itu berhubungan dengan sikap dalam bersosial, berpolitik, berekonomi, dan berintelektual. Nah, artinya ini kan ada konsekuensi, ada sesuatu yang tidak sekedar by definition itu rasa sepenanggungan dan senasib gitu. Nah, yang terjadi sekarang begitu generasi muda kita, mereka lupa bahwa dalam konteks geopolitik internasional itu ibaratnya itu sama halnya dengan kehidupan bertetangga. Bayangkan kalau kita rakyat Indonesia ini semua negara, semua rakyatnya negara-negara lain kita musuhi. Sampai yang tidak mengerti apa-apa pun kemudian kita benci juga. Terus untungnya apa untuk kita? Pertanyaannya kan itu. Nah, ini yang terjadi sekarang semacam itu. Tapi sebaliknya, memandang hitam putih itu juga sama. Banyak juga di antara kita, termasuk anak-anak muda itu memandang, saya ambil contoh lagi, konflik antara Israel-Palestina. Itu sebagai konflik agama, khususnya agama Yahudi atau garis miring Kristen dengan Islam. Padahal konstelasinya kan tidak sehitam putih itu. Ada faktor ekonomi, ada faktor politik, ada faktor segala macam. Lalu kemudian banyak yang tanpa berpikir ulang, kemudian tergopoh-gopoh membela salah satu pihak. Tidak, kadang-kadang melakukan sesuatu yang di luar nalar dan akal sehat. Nah ini saya memandangnya itu generasi sekarang itu ya, kalau boleh dibilang nasionalisme ya ada, meskipun ada juga yang tidak punya nasionalisme mau-maunya sendiri. Ada, tapi kalaupun ada juga sayangnya salah kaprah gitu. Sementara zaman digital ini kan arus informasi yang luar biasa ya. Kita ngomong apapun sebentar ini bisa sangat viral gitu. Nah ini sementara ketika sesuatu itu sudah menjadi viral, orang semua ikut berkomentar, itu kadang-kadang komentarnya nggak jelas, gegabah. Nah, ini kan jadi kalau tadi dihubungkan dengan dunia digital, ini kita juga harus hati-hati. Nah, informasi sekarang itu seperti dua sisi mata pedang. Kalau tidak hati-hati, justru malah nanti melukai diri kita sendiri. Saya pikir begitu. Baik. Terima kasih untuk pendapatnya dari Bapak Subiantoro. Jadi intinya bahwa di masa generasi digital ini masih ada beberapa yang belum bisa untuk menangkap secara positif untuk kesiapsiagaan bela negaranya seperti itu ya Pak ya. Terima kasih. Mungkin dari rekan saya ada yang ingin didiskusikan lagi. Dipersilakan. Ya. Baik Kak. Ya, izin melanjutkan Pak pertanyaan dari teman saya. Jadi kan seperti yang Bapak jelaskan nih, kami seperti tanggapan Bapak mengenai kami kaum generasi penerus nih. Bapak kan sudah 16 tahun nih menjalani pekerjaan sebagai ASN. Nah, boleh nggak sih Pak memberikan kami sedikit contoh nih implementasi di kehidupan sehari-hari atau pekerjaan yang menggambarkan kesiapsiagaan bela negara Pak? Ya.
apa yang saya lakukan selama ini. Jadi saya sebagai aparatur sipil negara itu, saya menganggap diri saya itu adalah representasi penyelenggara negara. Maka setiap apapun yang dilihat oleh pihak luar, baik itu perkataan saya, sikap saya, tingkah laku saya, apapun itu, suka atau tidak suka, mau tidak mau adalah cerminan dari pemerintah sebagai terus kemudian ini juga yang juga penting itu, saya berusaha untuk menjadi figur aparatur sipil negara yang tidak menyimpang dan menyeleweng. Artinya berusaha menghalalkan apa yang sudah saya terima itu dengan memenuhi kewajiban-kewajiban saya, termasuk gaji dan tunjangan kinerja. Nah itu, perkara itu baik di mata pimpinan saya atau di mata instansi saya, atau di mata masyarakat, itu bagi saya sudah tidak penting lagi, biar orang lain yang menilai. Begitu kurang lebih. Ya siap Pak. Terus Pak, sedikit lagi Pak. Ya. Kira-kira bagaimana nih, maksudnya tips dari Bapak untuk kami kaum generasi muda menanggapi atau menghadapi kendala atau tantangan yang muncul ke depannya mengenai implementasi kesiapsiagaan bela negara? Tipsnya itu bekerja dengan hati, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan cermat. Oh, iya. Siap, Pak. Itu sebenarnya. Kalau implementasinya bagaimana nanti dijelaskan panjang. Oh iya, siap Pak, siap. Iya, terima kasih banyak Pak. Mungkin ya, ada teman saya lagi yang akan bertanya. Oke. Iya baik Pak, tadi kan sudah mungkin dari tadi ada bekerja dengan hati dan cerdas Pak ya. Untuk penutup podcast kita hari ini nih Pak, saya ingin bertanya, menurut Bapak, harapan Bapak untuk kami sebagai generasi muda saat ini untuk menerapkan kesiapsiagaan bela negara sebagai ASN. Harapannya apa nih Pak kira-kira untuk kami? Harapannya? Iya. Yaitu tadi tantangan. Nah harapan saya tentunya adik-adik ini bisa bekerja dengan baik, kemudian karena adik-adik ini bekerja di sektor kesehatan yang bagi saya itu adalah sektor yang penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, dan lebih dari itu ini pekerjaan yang sangat mulia. Jadi harapan saya sih ya seperti saya juga membuat standar bagi diri saya sendiri, saya berharap juga adik-adik ini sama juga. Saya di kemarin di lingkup kementerian saya juga dimintai dimintai waktu untuk mengisi materi juga, itu saya sampaikan juga. Nanti hati-hati, harus bisa menyeimbangkan, dipilah benar-benar menggunakan pikiran, logika, hati, dan berani. Dan kembali terakhir, karena kita aparatur sipil negara ini dibebani oleh dengan standar yang tinggi, maka kita juga harus hati-hati karena kita diawasi dengan ketat oleh masyarakat. Jadi berusahalah menjaga marwah aparatur sipil negara yang baik. Siap, Pak. Toh juga kalaupun memang kita bukan aparatur sipil negara yang baik, yang aparatur sipil negara pun sebenarnya kan kita eksistensi kita di dunia ini kan harus menjadi bagian dari pihak-pihak yang baik, gitu, yang melakukan hal yang baik. Mungkin itu. Baik Bapak, insya Allah kami akan berusaha untuk menjadi ASN yang lebih baik lagi ya Pak. Siap, semangat. Harus tetap semangat, jangan mundur. Iya Pak, terima kasih banyak Bapak untuk diskusi kita dan tanggapan-tanggapannya, menarik sekali Bapak untuk diskusi kita hari ini. Baik. Terima kasih banyak juga Pak sudah meluangkan waktunya. Semoga Bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan semoga pekerjaannya selalu lancar ya Pak. Amin. Adik-adik juga ya, semangat terus. Semoga latsarnya ini apa? Latsar ya? Iya betul Pak. Sukses, bisa segera menjadi 100% CPN, pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, dan segera melayani. Amin. Baik ya. Bapak. Siap. Salam juga untuk keluarga, semoga semuanya sehat-sehat. Amin. Siap Pak. Baik, kita sudahi podcast kita hari ini. Kita tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.